malah kita kepikiran jadi kesukaan kita ternyata dengan cara ini ya gitu kan, macam-macam. Iya, jadi aku sih mikirnya gini, aku dulu pernah sempat mengeluh dalam tanda kutip ya. Ya Allah, aku itu ngajar ya Allah dari jam 8 sampai jam 8 malam ya Allah. Kayak anak-anakku jadi kurang perhatian, terus apa ya, aku ngajarin orang lain sendiri malah nggak keajar. Terus Qurannya juga jadi murojaahnya kurang kayak gitu. Ternyata jangan-jangan dalam hatiku jangan-jangan ini gara-gara aku kemarin ngaluin ngajar dari jam. Terus akhirnya malah bener-bener aku dikasih libur cuti panjang sama Allah gitu buat membayar semua ketertinggalan aku, jadi Iya, kekurangan iya, aku banyak gitu. Ya udahlah disyukurin aja. betul. Ya apa namanya? Yang penting ya itu tadi. Jadi aku tuh pas udah bimbel libur, PAUD libur tuh suami akhirnya bikin inovasi. Dia kan emang suka masak ya, jago banget sih enggak, tapi suka suka masak. Dia kadang-kadang seringan masak daripada aku. Dia bikin produk, terus kita lempar lah ke pasar gitu kan, ke grup-grup nih. Bi kita bikin itu yuk, bikin program sedekah. Kan mumpung Ramadan nih. Jadi kita dapat jualannya juga, terus kita dapat pahalanya juga bagiin makanan ke orang. Ya. Dan itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu yang nitipin ke kita, nitipin masakin, nitipin bagiin, itu ada kali 2000 porsi lah ya, ada 2000 porsi. satu paling enggak ada 20 sampai 50. Kadang-kadang ada sehari itu 100 porsi kita bikin. Itu benar-benar, nah itu tadi masaknya nih sekeluarga, semua Iya, jadi tim, iya ya kan? benar. Jadi Yang semua ada yang tuh dilibatkan. Nah, um, semua dilibatkan. Sampai anakku yang 4,5 tahun itu put, itu bagian kebagian masukin. nepungin di tepung terikon. Aku bikinnya katsu ya. Ah, ah, Jadi ah, dia tuh dan nepungin ayamnya di terigu. ah. itu bisa jadi kegiatan ya. Benar-benar. Ada yang bagian sayur, ada yang bagiannya naruhin. Ya anakku yang paling kecil tuh dia nepungin sama naruhin Iya. saus. Dan itu emang kegiatan yang anak-anak suka kan? Kayak Suka misalnya, nggak suka. suka nggak suka? Suka nggak Kalau suka. misalnya nepung-nepungin sih, kalau anakku tuh suka tuh dia. Kalau anak kecil suka bener. Nah ABG nih. Nah, tapi akhirnya kita ngajak Heeh. dialog. Nah, jadi satu jadi pahala bulan puasa nyiapin makanan berbuka, dua ya buat nyambung hidup kita juga gitu ibaratnya kan. Ya, ya. Kalau kamu nggak mau bantu terus siapa lagi, semua harus pekerjain orang dari luar gitu. Jadi aku bersyukur juga tuh anak-anak kumpul semua di rumah, jadi nggak perlu capek-capek nyari apa sumber daya buat ngebutuhin ya, Jadi kalau diarahin. apa tuh, jadi kayak bisa tim ya. Jadi punya waktu bareng our time ya. Iya benar benar benar. Terus aku jadi ngerasa ternyata anak-anakku kayak juga ya gitu, orang tuanya capeknya gitu, mereka juga mau bantu, mereka juga ngeluh kayak gitu, happy happy aja di bawah, happy kita mau tawa bercanda meskipun dapurnya Ya. berantakan. Ya. Next Kun. Betul, betul. Jadi itu Ya kalau menarik sih, Rani ini menarik banget benar. Jadi kalau misalnya yang udah aku dengar dari Rani, jadi apa yang terjadi, terus kita bisa berdamai, terus kita jadi kayak ada ide juga ya, terus dan ya itu juga tetap bikin apa namanya produktif juga ternyata ya sama keluarga di saat seperti ini gitu. ya itu Put, makanya jadi sebenarnya tergantung gimana kita melihat masalah itu. Kalau kita terus mengeluhkan, kalau kita terus mikirin enggak apa yang belum terjadi ke depan, kita jadi kontraproduktif kan. Ya, Jadi ya. apa otak kreatifnya tuh nggak jalan gitu. Makanya kita syukurin dulu, nikmatin. Nanti akan ada nikmatin dulu apa yang kita sekarang, dan berusaha untuk berpikir kreatif. Toh kita dikasih otak ya dengan kapasitas saraf tuh miliaran gitu ya. Dan penelitian manusia itu sebagian besar cuma maksimalin nggak sampai 10%, paling banyak tuh 5%. Kalau otaknya Einstein sendiri katanya pernah dicoba itu optimalisasinya sampai 10%, dan dia udah jadi jenius gitu. Padahal dia baru 10%. optimalisasi 10%. Dan kita dikasih jatah otak sebenarnya nggak jauh-jauh beda kan sama ukurannya gitu, sama kita normal. Oh, Sarafnya itu sama gitu. iya, Tinggal iya. kitanya mau berusaha memanfaatkan
modal itu apa enggak gitu. Aku juga jadi inget siapa sih namanya, Isaac Newton, yang katanya ternyata dia nemuin teori relativitas, bukan teori gravitasi itu di saat pandemi juga kan, yang pas kondisi campak Jerman, terus akhirnya dia harus kuliah dari rumah, dan Iya. ternyata justru karena dia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah itu, akhirnya dia dapat uh, apa teori Teori itu ya. gravitasi kan. Mm-mm. Jadi ya udahlah, kita berusaha untuk berdamai dulu. Kemudian ya itu tadi nih, aku sekarang mau bahas sehat mental. Sebenarnya dia mungkin bukan Mm-mm. bidang aku ya, tapi aku pernah dapat materi ini dan aku rasa bisa di-share juga ke teman-teman. Jadi Iya. selain kita melakukan kesehatan fisik, kondisi virus yang ada sekarang, kita juga harus perhatikan lagi masalah kesehatan mental. Mm. Uh, karena sebenarnya itu penting buat kita perhatikan. Kalau bahasa Al-Qurannya ya, manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh olahraga, butuh kesehatan fisik. Manusia juga butuh pikir, butuh uh, Al-Quran buat kesehatan ruh, kesehatan jiwa. Dan Mm. ini ada beberapa poin bagaimana agar kita bisa menjaga mental health, namanya kesehatan mental. Pertama, Mm. mau lewat ya. Ya Yang memang pertama ya, sekarang itu tuh ini kan lagi ini juga ya, lagi kayak digaungkan banget nih mental health gitu kan. iya, jadi yang pertama kita harus realisasi potensi kita dulu gitu. Nggak Mm. ada orang yang lahirin ke dunia itu tanpa potensi. Allah Mm. aja udah kita kesehatan fisik, otak yang cerdas, itu udah satu potensi sebenarnya buat kita. Tinggal kita kenalin kita potensinya lebih kemana. Kita lebih cenderung optimalisasinya otak apa, otak kanan, otak kiri gitu. Kita lebih suka seni apa kita lebih suka matematis atau Mm. banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi di internet itu yang bisa kita pakai buat mengenali potensi kita. Aku pernah di-share waktu itu link link kayak tes psikologi gitu buat Mm. kasih tahu kita tuh kepribadian yang seperti apa. Terus nanti Oh, apa yang what do and what don't. Ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak kita, yang nggak boleh kita lakukan bisa meningkatkan potensi kita. Nanti aku share ya, insya Allah ya. Ini aku sebenarnya dapat dari yang S2 psikologi. Jadi sebenarnya kita kita bisa simpelnya sih kita bisa kayak apa ya, kayak jurnal gitu kali ya. Kita ngelis apa sih yang membuat aku happy gitu-gitu ya. iya benar. Jadi kita tulis apa sih, ini aku tuh bagus di sisi apa sih gitu. Kalau Mm-mm. perlu kan orang terdekat kita, mereka ngelihat kita tuh positifnya atau potensialnya di bidang apa gitu. Karena kita kan mungkin nggak pede atau kita nggak bisa ngelihat itu pada diri, tapi orang lain bisa. Ya. Itu bisa ya. Ah, Yang kedua kemudian cobalah untuk mengelola stres. mm. Mengatasi stres dalam kehidupan sehari-hari ini, stresor itu kan banyak ya. Mm. Stresor banyak. Gimana kita bisa mengatasi atau mengelola stres itu Mm. pada diri kita. Jangan sampai eh, kita membiarkan diri kita itu tetap tertekan sama stres yang kita bikin sendiri. Sebenarnya Mm. kita stres gitu, tapi kita stres. Kalau Iya. kata aku ingat banget guru ngajar aku bilang waktu SMA dulu, orang mukmin itu aslinya nggak boleh stres dan nggak mungkin stres karena dia selalu menyerahkan semua Mm. apa peristiwa kehidupan itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Mm. kesayangannya. Sehingga dia nggak pernah merasa wala takhafu wala tahzanu, dia nggak pernah takut, nggak pernah uh, sedih. Kan orang kalau stres itu dampaknya dia jadi udah takut, dia udah sedih gitu ya. Mm. Kalau hubungan baik, insya Allah kita lebih mampu mengelola stres ini. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk produktif. Setelah kita mengenali potensi, kita mengelola stres, kita udah dalam posisi yang baik, apa nih yang bisa kita hasilkan? Dan tadi ikut produktif itu orientasinya sayang kalau cuma buat kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan nyawi doang. Sayang banget. Kenapa? Karena kita tuh dikasih waktu, data waktu, ibaratnya kalau
mau pakai hitung-hitungan akhirat, 1 hari di akhirat katanya 1000 tahun Hmm. ya 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Berarti kalau usia kita 60 tahun, kita tuh ibaratnya cuma hidup 1,5 jam untuk sebuah keabadian kehidupan setelah kematian gitu kan. Nah, Iya. kalau kemudian orientasi produktivitas kita hanya untuk kepentingan kita secara pribadi yang sifatnya duniawi, apa kita nggak rugi gitu kan? Kita nggak nyesel seumur hidup, bahkan seumur mati gitu. Seumur mati kita bakalan nyesel kalau kita produktifnya itu bukan buat akhirat. Dan bisa kalau bilang kalau kita ngajar akhirat, dunia ngikut gitu. Jadi insya Allah kalau kita niatnya untuk akhirat, apa yang kita inginkan di dunia juga pasti tercapai. Dan itu dia jadi saat misalnya aku disibukkan sama kegiatan-kegiatan dakwah, sama kegiatan-kegiatan sosial, kadang-kadang nggak ada, bahkan nggak ada spare uang atau spare waktu buat diriku sendiri gitu, buat kebutuhanku sendiri. Tapi seringkali tuh misalnya muncul di benak aku lagi pengen ini nih, tapi aku tuh nggak malu gitu buat bilang ke Allah sesuatu yang sifatnya dunia. Tapi pada akhirnya Allah ngasih juga gitu. Dan sering banget tuh. Jadi misalnya aku lagi wafat nih, aku kan nggak pernah ngumpulin rambut ya. Aku pikir sayang lah kalau bisa buat orang, kenapa buat memperkaya diri gitu. Barang-barang tuh aku nggak. Nah, pernah aku tuh kepengen banget punya teflon. Karena tuh kalau punya teflon, cuma nikah belasan tahun gak punya teflon gak sih? Tiba-tiba ada orang nganterin sepaket alat masak gitu, teflon. Terus aku lagi, ya Allah baju aku udah gak ada yang ini, tapi beli sayang, ya udah aku jahit aja, aku bawa tas, aku punya tas banyak yang udah pada jebol, aku bawa ke tukang permak tuh cuma 50.000, beres semua kan, daripada beli baru lagi kan ratusan. Ya ada aja yang nganterin tas baru. Terakhir kemarin aku sempet pas dialog sama anak aku, lagi ngobrol-ngobrol gitu di dapur sama anakku yang nomor 2, coba bilang gini, ceritanya waktu itu aku udah jualan ya, jualan dimsum. Kan dimsum tuh kan dagingnya kalau porsi banyak harus di blender ya, kalau dicacah capek kita kan kalau buat jualan. Aku tuh gak punya blender, so aku minjem tuh bolak-balik sama mama, pinjem blender, lama-lama mamaku kan juga butuh ya. Bilang, Rahma, biasanya Omil kalau lagi kepengen sesuatu tuh hasil loh Rahma. Lagi kepengen blender nih biar gak bolak-balik ke rumah nenek. Putri nggak nyampe seminggu, Putri tahu-tahu ada dapat hadiah ceritanya dari yayasan. Hadiahnya itu apa? Suruh milih mau Magicom apa blender. Aku bilang blender. Masya Allah. Aku nggak pernah meragukan Allah. Betul. Ya pesan itu selalu bisa kasih apa yang kita butuhin selama kita orientasinya itu tadi. Nah yang keempat itu tadi kontributif. Jadi selain kita berusaha untuk produktif, kalau bisa produktivitas kita itu ya sifatnya kontributif, memberikan manfaat buat lingkungan gitu. Jadi nggak cuma buat diri sendiri. Ya tadi buat ngejar, ternyata udah lewat aja. Ternyata yang kata Allah digelari sebagai orang-orang yang bertakwa, jadi dari Allah sebagai orang yang bertakwa itu orang yang berkontribusi buat lingkungan. Bahkan dibilang di Al-Quran itu orang mukmin itu ibarat pohon. Orang beriman itu ibarat pohon yang akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang ke atas, jadi dia menghasilkan buah. Pohon dan buah itu adalah kemanfaatan, kontribusi ya diberikan bagi orang lain. Ya kan pohon itu kan dia buahnya emang buat dia kan enggak ya? Buah yang dia tumbuhkan itu buat siapa? Buat orang ya kan? Iya, manusia. Timbun yang tumbuh binatang juga. Iya, dari pohon itu kan buat orang yang bisa dia numpang berteduh di situ ya kan, ya kurma atau saat bilang pohon kurma luar biasa. Aku kalau bahas pohon kurma panjang saat. Sesi selanjutnya ya tentang biologi biologi ya. Jadi di biologi kita kan belajar tuh ya, teman-teman juga belajar loh waktu SMA. Ada namanya tumbuhan biji ya kan. Nah tumbuhan biji ada 2, biji berkeping 1, berkeping 2, enggak, berbiji terbuka tertutup. Nah yang berbiji tertutup ada 2 lagi, berbiji berkeping 1, berkeping 2. Pada umumnya pun itu kan ada kotak di tengah-tengah kan. Pada umumnya
tumbuhan dikotil atau yang berkeping dua lah, yang batangnya itu bisa besar dan akarnya itu bisa panjang menghujam ke tanah tuh umumnya dikotil. Kita tahu kan kalau dikotil tuh akarnya tunggang ya, akarnya tunggang, Ya. akarnya kuat tuh. Ada satu yang besar terus bercabang-cabang. Tapi kalau monokotil akarnya serabut, akarnya cenderung nggak kuat, nggak kayak akar tanaman kotil, kayak akar tanaman dikotil. Nah, kenapa jadi ngomongin kurma ya? Gara-gara saat nih. Enggak, tapi aku rasain perlu juga buat aku sampaikan. Jadi gini, mungkin udah dapat dengar juga ya. Ternyata kan kurma itu masuknya ke monokotil ya. Monokotil. Jadi sebenarnya secara biologi, ya, secara fisiologi dan anatomi tumbuhan, dia itu akarnya nggak kuat. Tapi di sana, di Arab sana, karena kondisi iklim dan cuaca di sana, demografi, topografi dan apalah itu ya, mereka punya teknik tersendiri dalam menanam kurma itu, Put. Jadi udah pernah dengar belum, Putri? Atau teman-teman yang lain. Jadi dia tuh nanam kurmanya itu, belum pernah sih aku lempar-lempar aja bijinya. Jadi kalau nanam biji kurma itu, kalau di sana ya, di Arab sana, itu ditanam, dibenemin, terus ditindihin batu, Put. Oh. Ditindih batu besar selama 3 bulan. Nah, kenapa dia harus ditindih batu? Supaya fokus pertumbuhan biji kurmanya itu ke akar, bukan ke batang, bukan ke tunas. Dia mau ke atas nggak bisa kan? Akhirnya dia memfokuskan sisa energi yang ada di biji itu untuk berakar. Nanti setelah 3 bulan, baru batunya diangkat, baru tuh tumbuh batang ke atas. Tujuannya apa? Supaya kurma ini jadi lebih tahan terhadap hempasan, entah itu badai pasir atau apalah ya. Karena akarnya tuh udah menghujam ke bawah duluan. Dan memang ini yang diajarkan oleh Allah di Al-Quran itu, kita sebagai orang beriman tuh harus kokohkan dulu masalah akidah kita, masalah keimanan kita kepada Allah, baru kita bisa menunjukkan ibadah yang baik, ibadah yang akhirnya menghasilkan akhlak yang baik juga, yang akhirnya jadi buah buat orang lain. Kayak gitu. Filosofi kurma ya? Filosofi pohon kurma. Jadi dia setelah dia akarnya menghujam, baru kemudian batunya diangkat, baru dia tumbuh ke atas, akhirnya dia berbuah panjang tahun. Kurma itu termasuk pohon yang nggak pakai musim, nggak kayak rambutan, mangga gitu ya, dia berbuah panjang. Dan yang menakjubkan ya buat aku di sini, ternyata pohon kurma yang notabene monokotil itu tadi, dia dengan adanya tekanan batu berat besar itu justru dia bisa menjadi lebih kokoh. Gitu. Kita kan semua pasti punya kekurangan ya. Kita pasti punya. Pasti. Ya, hal-hal yang negatif lah yang ada pada diri kita. Bahkan Al-Quran sendiri menyebut manusia itu males, manusia itu suka mengeluh, manusia itu kikir. Itu tabiat manusia. Ya kalau di Al-Quran disebutnya al-insan, kalau manusia disebut dengan kata al-insan itu berarti biasanya nyindir-nyindir ke sifat-sifat negatifnya manusia. Kita banyak. Kita diakui kita punya sisi-sisi itu kan. Tapi kalau kita mau berusaha menekan sisi negatif kita, terus kita berusaha untuk mengambil positif semua ujian kehidupan, insya Allah kita akan tumbuh di pribadi yang terbaik di depan. Gitu. Oke, next. Ini Rani emang masih videonya ini ya? Oh iya, lupa aku nyalain. Tadi suamiku lewat. Lanjut ya. Nah, ini nih. Lewatan virus yang mengganggu kesehatan mental. Jadi kalau 2 pertemuan kemarin, pertemuan yang lalu kita bahas apa ya? Kan yang pertama kan Sahat ya? Oh, ini Sobirin. Oh iya, Sobirin bahas itu ya, bisnis tanpa utang ya? Ya. Iya, kalau yang pertemuan yang lalu kita bahas tentang virus corona yang mengganggu kesehatan fisik, kita ternyata perlu waspada juga sama virus yang mengganggu kesehatan mental. Nah, apa tuh diantaranya? Ketika kita selalu menyesali apa yang sudah terjadi, menyesali masa lalu. Coba dulu gue begini, coba dulu gue gitu, gitu ya. Nggak akan ada selesainya tuh kalau kita menyesali apa yang sudah berlalu. Dan itu hanya kita semakin sedih, nggak bisa move on, kan. Udah gitu, ada juga virus yang membuat kita tuh merasa nggak puas dengan apa yang sudah kita capai hari ini. Apalagi dengan adanya sosial media, ya, Instagram, Facebook.
semakin kita ngelihat bagaimana pencapaian teman kita, semakin kita merasa insecure. Semakin kita merasa, oh, kok gue gini-gini aja ya, kok dia udah sampai S2, S3, udah kok udah sampai begini-begini, gue kayak gini doang, kayak gitu misalnya. Nggak puas yang sudah Allah kasih saat ini. Itu juga penyakit. Dan satu lagi, jika orang itu selalu mengkhawatirkan tentang masa depan yang juga sebenarnya belum pasti. Iya. Dan Allah itu udah kasih rambu-rambu di Al-Quran luar biasa, Putri. Putri kalau teman-teman mau betul-betul menghayati kehidupan tuh Al-Quran tuh ada semua di situ ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan itu ternyata definisi hammi sama hazan itu kalau diterjemah artinya sama, sedih. Tapi ada model kesedihan yang berbeda tuh. Kalau ham itu kesedihan atas apa yang sudah berlalu. Nggak bisa move kesedihan karena sesuatu yang menurut kita salah gitu di masa lalu. Itu namanya ham. Tapi kalau hazan itu rasa takut akan masa depan. Sesuatu yang belum terjadi tapi udah membuat kita tuh jadi ketakutan gitu. Pernah nggak teman-teman begitu? Ya mungkin di awal-awal pandemi banyak dari kita ngerasa kayak gitu kan. Oh, gue makan apa, dari mana kalau nggak kayaknya. Tapi padahal masa depan bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Terus masa kini juga Rasulullah ngajarnya tuh berdoa, ya Allah, lindungi aku dari rasa sedih akibat masa lalu dan rasa sedih akibat kekhawatiran terhadap masa depan. Karena itu penyakit mental. Dan kalau lagi ngalamin ya baca aja doanya itu banyak-banyak. Aku juga termasuk yang baca itu doa banyak-banyak. Biar apa? Biar utangnya cepat lunas. Allah fa'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzubika min al-jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya, Birin. Rin, doain aku ya, Rin. Biar cepat lunas utangnya. Amin. Rasul tuh ngajarin itu tuh buat yang lagi punya utang ya. Kalau utangnya bukan kepentingan dunia. Ya udah. Jadi Hasan Al Basri pernah mengatakan gini, hidup itu tuh cuma 3 hari. Hari kemarin yang nggak mungkin diulang, yang udah nggak bisa dicapai ibaratnya. Hari ini yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya, dan hari esok yang belum tentu ada. Siapa yang bisa jadi kalian hidup besok atau 2 hari lagi atau sebulan lagi ya kan? Dia bisa jamin. Jadi fokus aja dengan yang sekarang. Gak usah mikir, gak juga terlalu khawatir atas masa depan. Tapi membuat perencanaan itu penting. Karena itu bagian dari optimalisasi kita hari ini. Hasan Al Basri juga mengatakan orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin itu orang yang merugi lah ibaratnya. Bukan merugi, malah apa ya? Bahasanya tuh dari merugi. Ini. Iya, jadi iya, artinya kalau kita mau menyiapkan hari ininya kita besok, kan berarti kita harus nyiapin dari sekarang nih. Berarti gitu. Tapi bukan berarti juga kita mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Ini banget pesan Ustadz Fadli namanya beliau. Nah dia bilang jangan pernah khawatir tentang apa yang belum terjadi. Serahkan urusan kehidupan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Al-Qur'an di surah Al-Kahfi itu ada doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Para ashabul kahfi itu mereka mungkin nggak kebayang apa kehidupan yang akan mereka jalani ke depan ketika mereka mengurung dirinya di gua kan, ada makanan, gak ada apa. Tapi ternyata Allah membuat mereka bertahan 395 tahun di dalam gua tanpa makan, tanpa minum, dan mereka hidup gitu. Bahkan mereka selamat dari jalan orang-orang yang zalim. Kayak gitu. Ya, lanjut. Pun, udah banyak yang pamit nih. Sorry. Metode pengelolaan emosi dan berpikir kreatif. Nah, ini salah satu cara mungkin yang bisa kita coba lakukan untuk mengendalikan cara kita berpikir terhadap keadaan ya. Yang pertama adalah relaksasi. Kita kadang-kadang memang butuh relaksasi, tarik nafas, berfokus pada diri kita sendiri. Ya, nggak usah terfokus sama orang. Nah, ini godaannya nih kalau buat kita mama gitu ya, melihat
postingan orang lain kita jadi ilfeel gitu, kok gue nggak gitu ya gitu. Saya padahal harusnya kita berfokus pada diri kita, apa yang mau kita lakuin, jangan fokus pada apa yang orang lain. Meskipun kadang-kadang itu bisa jadi sumber inspirasi juga ya. Sekali kita perlu centering pada diri kita sendiri. Terus mindfulness itu maksudnya nyadar kita lagi ngapain. Oh, udah zuhur ya. Kok di mana kok? Eko tuh apa Pontianak apa Balikpapan sih? Udah zuhur ya. Ya, mindfulness itu maksudnya kita menyadari betul kita lagi ngapain. Kita lagi makan, kita lagi menikmati alam, kita lagi sama anak-anak. Sering nggak ngerasa kita melakukan satu aktivitas, tapi pikiran kita kemana-mana. Iya. Nah, itu namanya belum mindfulness namanya. Akhirnya apa yang kita kerjain jadi sama. Dan juga melakukan mind expansion. Nah, baru setelah kita bisa mencapai mindfulness ini, kita mulai berpikir meluas. Ya. Berpikir meluas. Berpikir meluas, kalau aku sih ngertinya apa yang aku kerjakan hari ini bisa memberi manfaat buat aku tuh jangka panjangnya apa gitu. Ya. Terus itu kita mencoba untuk membuat ide-ide kreatif. Dan penting tadi buat menulis, Put. Tadi Put sempat bilang itu menulis journaling. Kita itu karena dia bisa jadi motivasi tersendiri. Bahkan kalau perlu kita punya satu buku jurnal rahasia antara kita dengan pencapaian apa yang ingin kita raih. Suatu saat kita akan tersadar, oh ternyata banyak yang udah kita checklist gitu. Banyak yang udah Allah kabulin. Kan kalau kita berprasangka baik, insya Allah Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan mudahkan, Allah akan mampukan, insya Allah mampu. Kayak gitu. Jadi kalau dulu tuh kita diary kali ya. Iya, aku masih tahu dari aku SMA. Kalau sekarang buku agenda. Ini sebenarnya sih sekilas saja lah ya, cepat karena udah mau zuhur. Jadi bagaimana melakukan mindfulness? Pertama kita secara sadar meluangkan waktu dan time gitu. Kalau Islam sebenarnya yang paling pas adalah di sepertiga malam terakhir ya, saat sholat malam kita sengaja meluangkan waktu. Emang Doti udah lewat 40? Emang Doti udah lewat 40 tahun? Oh iya. 40 lebih berapa jam kali ya? Wah. Oh baru nanti Doti. Ya back in day ya, pokoknya kita harus punya waktu, harus kita luangin waktu dan tempat secara sadar, menghadirkan diri sepenuhnya, apa yang sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan, apa yang sudah saya capai, apa yang belum, kayak gitu. Nah, kemudian fokus pada hal yang sedang kita lakukan. Jangan mikirin yang udah berlalu. Yang udah berlalu ya udahlah, buat jadi pelajaran, tapi nggak perlu dipikirin terus-terusan. Terus juga gunakan seluruh sensor yang udah Allah kasih indera kita. Nah ini nih, sebenarnya di Al-Quran juga udah disebut bagaimana Allah itu mengajarkan itu mendengar dan melihat. Itu kan indera ya, Put? Iya, betul. Melihat apa yang ada, apa yang terjadi di sekitar kita, kemudian mengambil hikmah, mengambil manfaat, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, penting. Kemudian amati aja pikiran yang muncul di kepala kita apa. Kalau memang ternyata kita lagi sedih, ya udah terima kalau kita lagi sedih. Kalau kita lagi apa namanya, lagi marah, ya udah terima kita lagi marah. Di situ udah, jangan menilai diri kita ini negatif gitu, jangan. Emang mungkin itu ada bagian dari takdir harus kita lewati. Emang ada orang yang nggak pernah marah, nggak pernah sedih, nggak pernah takut, kan nggak ada ya, robot. Emang ada orang yang nggak pernah berdosa, nggak pernah salah, nggak ada juga. Dosa itu kayak udah jadi takdir kita loh sebagai manusia. Nah, tinggal kita akhirnya menerima, ya Allah aku udah dosa, aku udah salah, aku mohon ampun. Mungkin lagi nggak ngerti misalnya. Nah itu juga ada tuh di Ali Imran. Bagaimana orang-orang beriman itu selalu mereka tuh sadar ketika mereka salah, mereka langsung istighfar, jadi tidak kayak gitu. Next. Jadi jadi yang kalau tadi itu ya memang mindfulness ya untuk membuat kita tuh jadi ada yang tadi kan kayak menghadapi virus-virus yang tadi ibaratnya
apa perasaan-perasaan jeleknya ya Ran ya. Nah, Iya. kalau lebih mindfulness, di kita bisa kayak ya balik lagi nih, poin-poinnya itu bisa berdamai lagi ya dengan diri kita ya. Iya, betul. Apa namanya, fokus pada diri kita gitu. Iya, iya. Teman-teman ngerasa nggak sih, misalnya kita scrolling orang atau kita ngeliat ngepoin nih orang itu, terus akhirnya malah jadi nggak fokus pada diri kita, jadi fokusinnya ke orang. Padahal kan Betul. yang kita yang dihisap nanti diri kita sendiri, bukan orang. Ya. Nah, kita jadi nggak produktif. Nah, kalau aku sih memaknai mindfulness itu kayak menyeimbangkan antara zikir sama pikir. Karena kita Ya, membangun ini menarik banget nih, Ran. Zikir dan pikir. Oke. kita membangun koneksi dengan Allah yang menciptakan kita, yang udah menghadirkan kita di dunia, pasti bukan tanpa tujuan. Tujuan Allah tuh pasti ngasih misi ke kita. Kita tuh semua punya misi buat orang-orang di sekitar kita, buat lingkungan kita. Tapi misinya apa, kita udah nyadar atau belum, udah berkontribusi atau belum, itu harus kita pikirin. Kenapa zikir dan pikir ini penting? Supaya kita nyadar bahwa setiap detik kehidupan yang kita lewatin itu nggak pernah lepas dari campur tangannya Allah, ya kan? Ya, betul. Allah tuh melihat, Allah tuh mendengar apa yang kita lakukan. Jadi lakukan yang terbaik, yang gitu. Rencanakanlah produktivitas dan kemanfaatan untuk dunia maupun akhirat. Ustadz Abdul Aziz tuh, Ustadz aku ya, dia pernah bilang gini, kalau teman-teman banyak yang membenturkan antara bisnis sama Quran. Kalau udah sibuk bisnis, akhirnya Qurannya biasanya ketinggalan gitu. Nah, gimana nih memadukan ini? Ternyata Al-Quran itu justru mengajarkan manusia itu untuk punya mimpi besar untuk kemanfaatan buat orang lain. Tapi untuk memberi kemanfaatan buat orang lain kan kita butuh modal. Untuk bisa berinfak besar kan kita butuh uang. Jadi niat orang beriman yang benar itu, bisnisnya itu adalah untuk memberi kemanfaatan sebesar-besarnya buat orang lain, buat berinfak gitu. Kalau dia niat bisa berinfak sebulan 1 juta, Masya Allah mampukan tuh dapat begitu. Tapi kalau cuman untuk aku niat biar di rumah misalnya gitu, belum tentu dikabulin. Kalau niatnya buat dikabulin kayak gitu. Next. Zikir, fikir ya. Nah, terus gimana menjadi produktif? Lanjut. Kon. Ya. Jadi kembali ke tema kita awalnya, kita kan ingin kalau tadi kan lebih ke bagaimana kita menyelesaikan masalah diri kita sendiri ya. Iya. Setelah masalah selesai, terus gimana kita bisa merencanakan produktivitas bersama keluarga. Yang pertama adalah yang pasti lurusin niat. Niatnya pokoknya itu dari aku bilang kalau bisa, bukan kalau bisa, harusnya niatnya itu karena Allah. Itu untuk menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Allah. Dan itu harus sama tuh, tujuan semua anggota keluarga harus sama. Kalau niatnya cuma ngejar angka, uang di rekening gitu ya, nggak ada puasnya kita pasti. Tapi kalau misalnya kita ngejarnya ridho Allah gitu, manfaatan yang bisa kita orang, rasanya bahagianya itu bahkan nggak bisa diukur sama uang. Iya. Iya kan? Nah, ini harus kita dialogin nih ke anak-anak, ke pasangan, dari kesamaan, bikin mereka juga punya giroh yang sama terhadap akhirat, sehingga produktivitas kita ini nih bukan cuma buat dunia kita loh, tapi buat akhirat kita, kayak gitu. Nah, yang kedua, kenali potensi setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga kita itu pasti punya potensi, punya kelebihan, ya kan? Iya. Tinggal kita mau nggak mencoba mencari itu, terus mengenali itu, mengasah itu gitu. Aku punya anak 4, potensinya macam-macam. Iya, betul. Pertama lebih ke syariah misalnya, yang kedua lebih ke sains, ketiga lebih ke seni. Apa tak mau tahu nih kecil ini. Dan ternyata kalau kita kenalin dan itu kita support penuh, insya Allah keluar tuh jadinya potensi mereka. Dan jadikan potensi itu tuh saling bersinergi satu sama lain, nggak misah-misah gitu. Nggak masing-masing ngurusin potensinya sendiri, tapi sama anak-anak nih. Gimana itu tuh disinergisin gitu. Disinergisin satu sama lain. Nah, bagaimana menyederhanakannya itu ya, setiap keluarga kan punya kondisi yang berbeda-beda.
buatlah rencana produktivitas apa yang kita ingin hasilkan dari keluarga kita dengan potensi-potensi yang ada. Berarti mengelola itu, melibatkan semua dan segera memulai ya. Jadi aku justru sebutin jangan terjebak Parkinson law itu. Jadi gini, kalau kita membuat deadline yang jauh Tuhan gitu ya, biasanya kita malah kebanyakan nyantainya. Ngejar beneran itu cuma pas detik-detik terakhir, itu nggak sih? Ya, teman-teman ada kerjaan nih dari kantor, terus kasih Oh, deadline. kayak apa tuh Misalnya kalau dulu deadline-nya, istilahnya SKS. ya betul, kebut semalam. Sekarang lagi ngetren tuh model design agile organization itu ya. Jadi uh, orang tuh nggak bisa dikasih kesempatan buat berleha-leha dulu. Deadline-nya tuh cepet, iterasinya terus cepet. Iya. Dan ya gitu juga dengan keluarga, kita lakukan aja apa yang paling mungkin dilakuin gitu. Jangan target muluk-muluk dan terlalu jauh, tapi akhirnya malah keburu menguap ide-idenya, keburu hilang semangatnya untuk buat baik gitu. Jangan menunda kebaikan karena hidayah buat baik itu nggak selalu datang setiap saat, pun juga dengan kesempatannya. Setiap ada kesempatan ambil, lakukan, kerjakan bareng-bareng sama anak-anak gitu. Emang nggak gampang, tapi bisa diusahakan. Dan kita nggak perlu juga merasa pusing ketika nggak tercapai gitu. Ambillah selalu setiap pencapaian sekecil apapun, apresiasi, hargai dan syukuri gitu. Okay, next. Terakhir ini kayaknya ya Kun, slide terakhir. Nah, ini ada beberapa pilihan aktivitas mungkin yang bisa kita coba. Baik, ini ya, apa namanya, di rumah ya sama aktivitas. Aku masukin aktivitas rumah surga itu masa gini, jangan sampai fokus kita untuk memberi kemanfaatan ke orang lain, terus akhirnya kita jadi lupa untuk ngisi bekal kita sendiri dan anak kita. Jadi penting tuh, kan bapak-bapak kemarin kan nggak pernah kan jadi imam sholat id, akhirnya ngalamin juga. Iya, betul. Nggak kebayang ya. Paling terakhir gitu. Kita berlima di atas. Ya, sholat berjamaah, kemudian tadarus bareng. Ya nih, jadi teman-teman bisa lihat di sini sharingnya Rani, kegiatan-kegiatan yang bisa kita jalankan ya. Iya, jadi aku jadi bersyukur jadi tahu posisi kualitas bacaan anakku gimana, terus bisa saling simak hafalan. Kalau pas lebaran puasa kemarin sahur buka bareng, pas awalan juga ya. Nah, bikin target bareng tuh luar biasa, kita bisa nabung bareng-bareng kan. Kita kan nggak tahu ya, yang penting Allah kita udah niat, mudah-mudahan Allah sampaikan. Kan infak juga kalau bisa ada di rumah, aja yang infak subuh gitu ya, buat anak-anak naruh uang jajan mereka. Nanti ketika udah sebulan sekali kita setor. Aku di rumah ada banyak tuh kenceleng wakaf, ada kenceleng Palestina, ada tabungan mereka sendiri. Dan itu juga membuat mereka berhemat kayak gitu. Terus upgrade kapasitas. Alhamdulillah nih dengan kemudahan teknologi yang alokasi. Makanya benar janji Allah bilang innama'al usri yusra, innama'al usri yusra. Kata al-usri itu pakai al itu menunjukkan kesulitan itu satu. Tapi yusran kemudahan itu sebutnya pakai istilahnya isim. Sebenarnya kan ada isim ma'rifah, ada isim nakiroh ya. Jadi usrinya kesulitannya pakai isim ma'rifah, pakai alif lam satu berarti. Tapi kemudahannya pakai isim nakiroh, yusron. Artinya ada beberapa, ada bisa banyak dari satu. Jadi di balik semua kesulitan itu ternyata kemudahan-kemudahan banyak kita. Banyak. Ya, kayak aku bilangin di awal, aku jadi belajar Moodle, jadi belajar dalam lain. Jadi ya udah manfaatin itu, banyak kan pelatihan-pelatihan yang gratisan gitu ya. Iya betul. Alhamdulillah di dunia ini banyak orang baik yang mau berbagi ilmu secara gratis, ya udah manfaatin gitu. Ya, terus juga, nah tadi aku bilang penting loh buat kita, apalagi aku yang punya anak perempuan, buat ngelatih anak-anak tuh life skill. Baju, bagaimana nyapu, ngepel, beresin kamar, dan seterusnya, bagaimana masak ya kan. Jangan sampai lewat atau anak itu udah mau nikah, dia belum bisa apa-apa gitu kan. Iya. Nah, jadi tugas biasain dari kecil gitu.
Kalau waktu kecil gampang banget disuruh nyapu muka, seneng banget dia main air. Gue udah remaja, susah ya. Nah, itu pakai sistem tiket, jadi mau nggak mau harus gitu. Olahraga bareng juga aku ngerasain itu Mm-mm. jadi bonding. Ya, Jadi kayak sekarang lagi banyak juga kan teman-teman yang jalan bareng ya, atau apa nih sekarang, yang sepedaan di komplek. benar itu dimanfaatin tuh bangun pagi ya kan, selain ngelatih mereka pagi juga buat kesehatan badan. Sama yaitu selalu ajak mereka untuk belajar hal baru setiap hari. Itu aku pernah dapat dari dukun kalau nggak salah deh, gambar yang 1 pangkat 0, sorry, kalau 0 pangkat 1 itu tetap 0 ya kan, tapi kalau 0,000001 apa tadi pangkat, iya sih bilang, oh enggak sorry gini, 1 pangkat 1000 sama 1,1 itu angkanya bisa jauh. 1 pangkat 1000 kan tetap 1 put Ah, ya kan put, satu ah, kali satu kali satu satu kali kali tetap 1, tapi kalau 1,1 pangkat 1000 angkanya nggak jadi 1 loh, jadi banyak, iya kan. iya. Jadi perubahan sekecil apapun itu kalau kita lakukan secara konsisten tiap hari, ada perubahan, ada perbaikan, ada hal yang baru terus yang kita pelajari meskipun kecil-kecil gitu ibaratnya, itu Ah, bisa jadi besar deh. Mungkin nggak sehari 2 hari lagi, tapi setahun 2 tahun, mhm. 10 tahun, bahkan ketika kita udah meninggal, baru tuh manfaatnya kerasa besar gitu. Manfaat untuk Ternyata belajar gitu ya. hari ya. Terus adain kegiatan yang sifatnya tadi peduli dengan sesama, itu juga seru loh. Kemarin aku sempat Hmm. sama anakku, dia kan ada acara sanlat gitu dari pesantrennya, pesantren kilat, tapi di sekolah-sekolah di Jakarta. Terus mereka galang dana sendiri tuh, akhirnya kemarin kita garage sale barang-barang bekas yang udah nggak dipakai tapi yang masih layak pakai buat jualin tuh di pasar. Sama anak-anak Iya, itu mereka yang teriak-teriak, ayo ayo bu buat ini buat kegiatan pesantren kilat kami, murah murah murah, 5.000 5.000 1.000 1.000. Itu kita beberapa kali jalanin lumayan udah bisa kayak gitu. Kan iya, ini barang-barang kita di rumah banyak yang nggak kepake nggak betul. sih? Iya, jadi kayak ini juga salah satu kegiatan juga yang bisa kayak ngelihat numpuk apa kan barang atau baju ya kan anak-anak, jadi kegiatan lagi nih kan, mereka milah-milah yang masih mau dipakai apa enggak ya kan. Terus Iya, ternyata bisa jadi kegiatan sosial juga, itu seru banget ya. dan itu melatih ini juga, ngelatih mental mereka pun, kan nggak Hmm, banyak anak yang mau akan menahan malu iya sih, atau gitu untuk jualan gitu kan, terus betul-betul. bekas lagi gitu. Melatih mental mereka juga bahwa mereka sampai berani. Iya, Kalau mereka berani tampil ya, sekarang udah banyak marketplace ya kan yang bisa buat jual, iya, nanti ah, hasilnya bisa buat kita sombongin betul. kayak gitu. Kemudian sedekah Jumat dengan produk sendiri juga, datang ke tempat-tempat yang orang-orang beruntung ya. Di sini ada panti tuna grahita. Jadi panti yang menampung anak-anak yang cacatnya macam-macam gitu. Cacatnya macam-macam, cacat mental dan lain-lain. Itu Hmm, memang anak-anak tuh jadi merenung, oh iya ya ternyata kita tuh masih jauh lebih beruntung dari mereka. Aku juga pernah ajak anakku ke rumah tadi yang aku bilang di awal tuh, yang dia ditinggal bapaknya, terus dia malah oh, hafal Quran, terus rumahnya di sudut pojokan kecil iya, heeh. gitu anak. Ada orang yang kayak gini kondisinya. Jadi kalau tidur tuh gantian, Put. Kamu kalau tidur di Oh, mana? Di sini. Gantian aja sama kamu. Karena kalau dia nyelonjor nggak muat kalau berdua. Jadi ibunya yang oh, sering ngalah. Ketika anaknya bangun main, ibunya heeh, tidur. Gantian. sampai begitu ya. Hmm. Nah, terus juga bikin pemberdayaan masyarakat. Karena aku di yayasan nih, jadi aku tuh suka mikir apalagi yang bisa aku berikan buat masyarakat, dan sebenarnya banyak CSR yang support Hmm, gitu. Kalau udah punya niat kegiatan sosial ya tinggal bikin proposal aja, ngajuin kemana, dana nggak dari kita sepenuhnya. Gitu. Nah, sama ini apa, membangun bisnis. Sebenarnya satu hal kalau anak ABG ya, mereka itu paling ah, seneng kalau mereka bisa ngerjain sesuatu yang bisa menambah uang saku mereka. Nah, coba rencanain tuh bisnis apa nih dari potensi yang mereka miliki, dan apa. Kayak kemarin kayak, anakku yang heeh, kayak aku apa yang sih kalau dia sekarang jualan anak-anak tuh. suka bikin apa tuh slime dijual. Ya,
aja gitu. Aku aja dulu waktu SMP juga udah suka jualan-jualan gitu, jualan hal-hal yang Heeh. ya aneh-aneh tapi laku aja. Nah, aku sekarang lagi jualan itu wall decor di hasil lettering dia sendiri tuh. Yang nomor 3 Oh kan iya, iya, Waldecker. dia jual wall decor dan mau pesenan kayak gitu. Terus ada teman anakku juga yang nomor 2 senang banget masak. Tapi Oh, dia senangnya masak pastry gitu loh, Put. Padahal aku nggak pernah ngajarin dia pastry, masak pastry bener. Aku juga jarang oh, bikin kue gitu. dia Tapi dia ini belajar sendiri dari YouTube. YouTube ya. Iya ya, Mm-mm. jadi kalau di pandemi ini sih sebenarnya kalau kita mau cari-cari sesuatu yang baru juga sebenarnya udah lebih gampang. Karena kan Bener, bener, searching aja semua di ada dah. YouTube. Bener. Aku sendiri, aku nggak bisa bikin dimsum, terus aku lihat Heeh, di YouTube. iya, Terpaksa sih, Arum. Kali pertama nggak enak, kali kedua nggak enak, ketiga iya, nggak enak, iya. lama-lama juga. Lama-lama kita menyesuaikan aja sama lidah kita. Tahu sih, aku triknya. Ya terus Iya, suami betul. juga kan, ya apa, budidaya tanaman, Mm-mm. lele. Memang jadi hobi itu kadang jadi kesenangan tersendiri. Dan suamiku yang tadinya mau cuman buat hobi doang, Heeh, bikin apa, budik damber itu, heeh. malah jadi bisnis juga karena tetangga Oh, pada lihat ada lu beli di mana Ri, udah beli di gua aja. Jadi dia oh, jualan jualan ember, jualan peralatan, lumayan dari jadi dia jualan itu juga kemarin lumayan banget, padahal yang awalnya cuma nah, beda-beda ya. Jadi ini benar-benar ide yang terjadi di saat pandemi gitu ya. kalau aku kalau aku Heeh. kemarin habisin apa lumayan dapat pemasukannya dari belajar online. Hmm, Jadi kan anak-anak tuh kan PJJ, jarang ketemu sama heeh, guru. Gurunya heeh. jarang yang ngajarin langsung. Jadi aku open class. Siapa yang mau diajarin Oh, langsung tatap muka tapi Zoom. Oh, ngantri itu pas mau PAT kemarin, Put. Dari pagi sampai malam aku ngajar itu persiapan PAT anak-anak. Gini, kamu nggak ngerti sama sekali? Nggak ngerti, Kak. Dari semenjak pandemi aku nggak ngerti matematika sama sekali. Enggak, dari awal dia. Ternyata, oh oh, ternyata bisa. Bimbelnya masih tetap bisa jalan, ya Allah. Gitu. Sekarang aku lagi betul. mikirin kelas untuk PAUD. Oh, Outnya gimana supaya 6 bulan ke depan bisa tetap berjalan tapi model mm. kelas jauh online. Yang berat itu vaksin tafisnya, Put. Kalau ngejar materi kepautannya masih bisa insya Allah jarak jauh karena apa Heeh, pemerintah udah kasih ada apa kasih ininya aplikasi kan, materinya jauh kan. Mm. buat vaksin tafis di dalam ya bentar Iya, lagi udah ya. jadi ini aktivitasnya memang kalau di pandemi ini sebenarnya kita balik lagi kita harus berusaha untuk enjoy aja ya sama kondisi seperti ini, ya kan? Nah, terus Banyak nanti belajar sih Put. ya di situ kita juga karena kan kita udah berapa nih? Udah masuk bulan keberapa? Keempat ya? Keempat kan. Jadi ya insya Allah udah apa namanya? Udah adaptif. Iya. Oke, jadi Udah ini udah sih gitu aja. baik Rani, terima kasih banyak ya sharingnya. Insya Allah Maaf ya kalau bermanfaat. kekurangan. Kebanyakan ngomong minta maaf, yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah atau kurang tuh dari diri saya sendiri. Iya, Sangat sama-sama. terbaik. Ini teman-teman Wabillahi ada uh, taufiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman nih ada setelah kita mendengarkan sharing dari Rani, ada yang mau bertanya? Aku baca chat nih ya. Uh, uh. Aku Cara tadi lihat sih yang dari awal ya, dari Eko ya. kok asal mula dan syarat apa aja ya kalau mau buat rumah Quran. Syaratnya Buat sih ya niat yang kuat, doa yang kenceng, sama totalitas juga kali ya. Eh, Aku 1,1. ya ya, Eko mau buat rumah Quran kok. Boleh kok sama aku kok kerjasama. ya, bisa ya di DM. Iya, insya Allah. Syaratnya nggak pernah berat. Pokoknya yang penting ada tempat, ada pengajar atau siap untuk di training pengajarnya. Udah jalan Hmm. aja saat dulu gitu. Dan nggak ada biaya-biaya awal. Aku dari awal bikin dulu namanya kelopak sama
saat Agus nggak ada biaya. Sampai ada murid, ada pembayaran, baru kita ada kayak apa sih namanya, kemitraan gitu, kayak biaya kemitraan. Dan itu pun disesuaikan banget sama jumlah murid. Jadi nggak berat. Terus ini ada dari Sahat ya. Uh-uh. Untuk memprogram anak-anak menjadi hafiz Quran, metode apa yang dipakai? Dan sepengalaman Ibu Rani, rata-rata berapa jam harus berinteraksi dengan Quran setiap harinya? Metode ya? Teman-teman Ya. bisa di chat juga ya kalau ada pertanyaan lagi. Atau mau ada tips-tips juga boleh di-share Ini di apa nanya nih, untuk chat. ke rumah Quran perlu lapor ke Dignas atau kemana? Kalau rumah Quran sebenarnya kayak TPA kayak gitu tuh kalau kita terdaftar itu lebih menguntungkan. Sebenarnya nggak terdaftar juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita terdaftar justru lebih menguntungkan karena kita bisa akses dana-dana dari pemerintah buat pengembangan Quran kita sendiri gitu. Cuman memang agak ribetnya di masalah laporan-laporan. Pokoknya hal-hal administratif itu memang agak ribet. Tapi akses untuk bisa dapat pelatihan kan juga mengakses dana-dana dana BOP, APE itu bisa. Iya, jadi benar buka aja dulu tuh Ika udah respon ya. Niat aja dulu. Niat aja dulu bismillah. Untuk memprogram anak jadi hafiz Quran metode apa yang dipakai? Kalau anak-anak balita, dia kan pada umumnya belum bisa baca ya. Bahkan kita kan juga nggak bisa memaksakan mereka belajar baca. Jadi aku memanfaatkan potensi audio mereka tuh. Biasanya setiap anak itu punya waktu efektifnya masing-masing sih. Kalau di rumah Quran aku di PAUD Topik namanya sekarang kelompok pencinta ilmu dan Quran itu kita pagi itu mereka aktivitasnya setelah baris kayak gitu kita murojaah jamaah jadi kita membacakan guru-gurunya baca anak-anaknya dengerin aja tapi tiap hari tiap pagi mereka dengerin apa yang kita baca terus pas sholat duha juga kan baca tuh kita bacaan dia anak-anak yang di Tampilan ini mereka udah hafal bacaan sholat dari apa niat sampai salam sampai doa setelah sholat Allahumma salam itu nggak pernah disuruh ngapal tapi karena dibaca tiap hari hafal sendiri ya Quran juga begitu karena sering dimurojaah paginya nah tapi ada sesinya juga mereka sesi menghafal satu kali pertemuan itu anak-anak kan nggak bisa lama jadi dia konsentrasinya itu cuma 3 kali usianya. Kalau usianya 4 tahun, benar nggak Nika? Kalau usia 4 tahun, konsentrasinya berarti cuma 12 menit. Kalau usianya 4 tahun, konsentrasinya 15 menit. Jadi kita biasanya sesi buat tahsin tahfidz itu paling 10 menit. Cuma buat nambahin 1 ayat, diulang-ulang 10 kali. Terus 1 ayat, kalau anaknya seneng, masih kelihatan enjoy, tambahin 2 ayat. Tuh, diulang-ulang 10 kali gitu. Besok diulang lagi. Nah, diulangnya pas murojaah pagi. Dan itu pertambahan yang sehari seayat 2 ayat itu kalau kita lakukan konsisten insya Allah nyampe juga saya juga itu juga sebenarnya berlaku buat kita juga kita ingin jadi hafal Quran ingin dapat keberkahan Al-Quran nambah sehari seayat 2 ayat kalau kita jalanin konsisten insya Allah berjalan kayak aku 8 tahun itu kan kalau dihitung berarti sehari paling seayat 2 ayat tapi selesai juga alhamdulillah dengan murojaahnya harus dikuatin gitu. Nah, berapa jam harus dengan Quran? Kalau bisa semakin banyak ya semakin baik menurut aku sih ya. Interaksinya kan nggak mesti duduk di depan guru di pakai meja gitu nggak. Bisa dengan ketika dia main kita setelin murotal, pas mau tidur kita bacain cerita, terus di akhir kalau anak pun yang kecil dia kalau mau tidur mintanya dibacain cerita, habis itu nanti aku tilawah. Oh enggak, ini gimana sih? Dia belum buka. Nah itu juga ngaruh banget. Jadi semakin banyak durasi waktu yang mereka tuh dengerin Quran tentu semakin bagus. Yang penting nggak dalam kondisi dipaksakan, nggak boleh. Nggak bisa mengawal. Aku punya murid yang dia tuh kinestetik banget, jadi dia nggak bisa apa kalau dia duduk diam di depan kita gitu kan. Dia ngapalin jadi sambil naik turun perangsokan, loncat-loncat, mindahin meja. Emang jadi
kayak perdebatan juga. Aku murid yang bilang, udah ini tolong dong dikondisikan anak-anak baca Al-Quran supaya khusyuk, duduk diam gitu. Karena nggak bisa. Tiap anak punya model belajar yang berbeda-beda. Apaan? Nah, Tapi karena dia yang kita Gambar. diam kan dengan jadi kalau misalnya duduk nih malah jadi ngeblank, Put. Duduk diam depan kita disuruh apa? Nggak keluar. Tapi kalau dia sambil jalan, sambil aktivitas lari-lari, keluar. Dan emang dia orangnya nggak bisa diam. Jadi kita nggak bisa paksakan satu metode untuk anak, nggak bisa. Setiap anak itu unik, setiap anak punya metode belajarnya masing-masing. Dan kita sebagai guru atau sebagai orang tua ya harus kenalin anak kita sih. ya Dan itu doing aja sih. Yang betul. penting jangan sampai membuat trauma ke anak, trauma terhadap Ya. Al-Quran. Sampai anak tuh benci sama Al-Quran, Ya. benci masa waktu dia baca Al-Quran, itu aja. Kalau perlu kasih reward ya, puji-puji, ya, kasih reward, oh luar biasa anak Umi udah bisa sini. Atau kayak kemarin aku ngadain akhir sana tuh paraditasi, mereka dari beberapa dari Nas tuh anak-anak ada yang awalnya dulu terus akhirnya mau baca, ada yang apa namanya semangat teriak-teriak baca. Ya mana itu unik ya. Ya, Gitu. ya. Dan Jadi sekarang udah banyak jangan kok sampai Tahat. dia cara kita salah menyampaikannya, cara ngajarinnya udah emosi duluan gitu ya. Jangan, Nanti benar. dia jadi udah kayak nggak menyenangkan gitu kan yang ada di Dan akhirnya pikiran. kita yang dosa jadinya karena kita memperkenalkan Quran dengan cara yang salah. Dan yang salah itu tadi harus perkenalkan Allah dulu. Al-Quran ini kalimat-kalimatnya Allah. Kalau kemarin kata Ustadz dialog iman banyak tentang Allah, akhirat ya. Baru kemudian ajarkan Al-Quran. Tapi bukan berarti kita nunggu anak ngerti dulu tentang iman baru kita mendengarkan Al-Quran kan. Atau mereka juga pasti akan dapat keberkahan tersendiri. Kayak gitu. Iya. Terus ada Kalau chatnya ada. misalnya emang Tahat anaknya ada yang balita? Tahat masih ada nggak? Sih ya. Kita sambil ini juga nih, sambil jawab lagi nih. Dari Eva. Oh ya. Eva Sari. Rani mau minta tips mengajari anak ABK yang gampang distract dan sulit fokus. Kadang emosi naik terus. Masya Allah. Kayaknya Bu Ika nih yang lebih lebih expert buat jawab, Bu Ika. Kalau aku pengalaman dengan anak ABK nggak terlalu banyak sih ya. Pernah ada satu murid kelas tahfiz aku yang sore itu anak TK, dia ABK, jadi dia kalau belajar dia fokus, terus dia apa namanya muter aja gitu, muter. Ntar ketika dia udah capek dia tidur di ruangan. Tapi menurut aku sih selama dia mendengar, meskipun dia nggak fokus atau dia nggak bisa menghafal, tapi selama dia mendengar, insya Allah itu jadi berbiasa ibu-ibu yang diuji dengan anak. Jadi itu ujian kesabaran tersendiri dan yang pasti pahalanya juga jauh lebih besar. Setiap kita mau marah, ya istighfar gitu. Tahan amarah kita. Gampang ya. Dan gak gampang, bener ya Allah. Aku minta maaf nih kalau aku gak bisa jawab langsung karena aku juga. Bu Ika mungkin bisa bantu dong, Bu Ika. Bu Ika lagi ini dulu kayaknya ya. Iya, yang jelas setiap anak itu dilahirkan pasti itu kata-kata aku meskipun ada anak yang berstatus ABK, dia pasti punya potensi. Dan itu banyak banget kasus anak-anak yang akhirnya berhasil hafal Al-Quran. Yang kemudian dapat banyak keberkahan dari Al-Quran, yang dia kemudian jadi memiliki pencapaian yang nggak pernah disangka-sangka ketika dia sudah banyak berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Coba aja deketinnya lewat itu. Jadi kalau gini, kalau kita kan ibu-ibu nih godaannya senang banget ngomong ya. Aku aja dari tadi nggak tahu nih udah berapa ribu kata. Terus kalau ngomel panjang banget, kayak lagu gitu kan. Kalau bapak-bapak kan animalnya udah takut anak-anak.
Atau kalau bapak-bapak marahnya kan diem, kalau mama kan nggak bisa, marahnya pasti nyerocos gitu. Nah, harusnya potensi emak-emak yang senang berkata-kata dan katanya harus 2.000 kata sehari, bener nggak, Bud? Iya, Makanya mendadak. terus menyalurkan hasrat berbicaranya sehari 2.000 kata, kalau nggak, oh 20.000 kata sehari. Ya 20.000 kata. Iya, 20.000 kalau laki-laki. Bro, tuh, Ah, kalau dia nahan dia pusing. Kalau laki-laki banyak ngomong malah pusing. 6.000. Kata ustaz aku, katanya salurkanlah hasrat berkata-kata itu untuk murojaah. Kita kalau mau ngafal put harus ngulangnya harus banyak, berkata-katanya harus banyak. Jadi kalau lagi Yang nyebelin, baik-baik gitu. wah ke Quran aja murojaah. Insya Allah tersalurkan tuh hasrat nyerocosnya. Ini aja sih Ran, nggak jauh-jauh. Astagfirullahnya nih nadanya gimana? Masya Allah gitu ya, Masya Allah tapi masih astagfirullah. Itulah. Terus ini siapa lagi? Eko ya, Eko nyambung lagi tuh. Hmm. Ran, bangunan rumah Quran ini berdiri sendiri seperti sekolahan atau bisa digabung sama rumah ustadznya ya? Aku malah dulu bikinnya di ruang tamu sendiri kok. Jadi emang di rumah aku bikinnya di ruang tamu. Terus lama-lama akhirnya bisa ngontrak tempat yang lebih gede. Akhirnya kita cari yang ruangannya banyak gitu. Jadi emang nyatu. Kayak sekarang nih, laporan aku nyatu. Paut aku sekarang ngambil lantai 1 buat aku, lantai 2-nya itu ada sekitar 5 ruangan itu buat paut juga. Jadi masih nyatu. Emang punya, itu aku lagi nyalawatin tanah sebelah biar gedung sekolah bisa terpisah dan bisa lebih maksimal matangnya dari tanggung besar kayak gitu. Berjalan aja dulu semampunya, meskipun cuma pakai satu petak ruangan di rumah kita. Kalau kita niatnya baik, insya Allah. Aku dulu nggak pernah kebayang bisa punya PAUD, padahal aku nggak ada background anak usia dini sama sekali, tapi ternyata Allah buka tuh jalan-jalan itu. Bisa Jalan itu kayak dimudahkan aja gitu ya Ran ya? sebulan aja. Barang siapa yang bersungguh-sungguh sesuatu, maka Allah yang akan tunjukkan jalan-jalannya. Allah pertemukan aku sama Paul dulu, apa balita Utrujah itu, tahu nggak teman-teman? Di Utrujah itu balita 2 tahun di situ bisa hafal juz Al-Quran dan bisa hatam Al-Quran beberapa kali. Bahkan aku ketemu sama teman ngaji yang anaknya itu di usia 5 tahun 8 bulan udah hatam 30 juz dan sudah hatam hafalan ya, hatam Al-Qurannya 5 kali. Di sini teman ngaji aku sekarang aja kayak, ya Allah, kasih langsung orang yang udah punya pengalaman mendidik balita jadi hafiz Quran di depan aku gitu. Sementara orang nyari bersifat gitu. Ini teman ngaji aku sendiri yang tiap minggu kita ketemu. Gitu. Iya. Jadi punya niat terus supaya bisa mampu. Insya Allah. Ya ini teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Syukur kayaknya ya. Apa aja kali nanti dilanjut di chat di WA bisa. Ya, atau nanti ya langsung ke Rani ya, bisa juga. Ya, aku nih yang nomor 4. Siapa namanya nih? Farisa. Farisa. Gimana di rumah? Seru ya, kegiatannya apa aja? Main congklak. Congklak, itu sebenarnya bagus juga kan. Dulu kita juga suka main. Ya, jadi sih. Main congklak kamu berhenti. Jadi kalau misalnya, ya ini sambil nunggu mungkin kalau ada teman yang nanya juga, kira aku bisa review lagi ya yang kita udah main karambol ya, karena cowok-cowok semua gengnya Doti ya. Kalau ini karambol, mobil-mobilan. Iya Rani, jadi alhamdulillah, jadi sebenarnya kalau di tetap produktif bersama keluarga saat liburan di tengah pandemi ini, jadi sebenarnya kita dari sisi orang tuanya juga harus memperhatikan kesehatan mental kita ya kan? Jadi sama
Kedengeran kah suaraku? Ya. Jadi kalau misalnya sebagai orang tua, itu kita nanti baru nih kalau kitanya udah mempersiapkan diri juga, secara mentalnya juga, nanti kita bisa lihat kan tadi, oh anak kita potensinya atau tertariknya tentang apa gitu kan. Jadi nah di situ kita coba untuk explore lagi dan kegiatannya. Kalau misalnya punya anak lebih dari satu, nah itu tadi kayak Rani, jadi saling bisa apa Ran, bersinergi ya. Ya, bikin proyek bareng. Bikin proyek bareng. Jadi nanti yang nggak apa pas sudah dijalanin ya taunya bisa aja ya yang jadinya kayak loh kok jadi malah bisa dijual atau dibisnisin ya kan? Iya benar. Jadi banyak yang Kan bisa. kalau kami nggak kepikiran sampai ke sana tuh, Put. Sibuk Iya aja banget. masih. Bener-bener. Iya karena kan apalagi Rani anak ada yang mondok juga kan. Jadi pas ngumpul jadi semakin ya mudah-mudahan yang tadinya kita pada me time dengan kondisi sekarang ini jadi bisa our time. Yang our time-nya itu insya Allah ke arah yang lebih baik lagi, positif lagi. Iya. Oke, kita udah ini juga ya, udah azan juga ya di sana. Ya, terima kasih banyak buat Rani. Ya, aku juga ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga. Terima kasih banyak buat teman-teman 99. Semoga kita diberi kesehatan dan juga ketemu lagi di acara Ngobrol Santai SMU 4799 selanjutnya. Terima kasih Rani. Kasih Rani. Semangat selalu ya, Kasih sehat-sehat Iya, semuanya. banyak kok ya, Pun. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Rani, makasih Putri. Sama-sama. Makasih semuanya. Hai, Ajat. Eko ya? Siapa nih? Siapa tuh? Kayak Kayak robot. robot. Ya. Sinyalnya jelek. Bu. Jadi Rani 4 itu perempuan semua ya? Ini mukanya pada dibuka dong, Kun. Mukanya mana nih? Iya, pada dibuka videonya dong. di YouTube. Iya, anakku perempuan semua. Nggak tahu kapan dikasih laki. Kita nggak foto gue 3 bareng itu nih, cowok Kun. semua. Kita foto Oh, bareng. kayak Doti ya, Doti cowok semua ya? Teman-teman Iya, kalau Doti kayak bisa cowok semua juga tuh. dibuka dong itunya Di videonya. foto katanya Foto suruh bareng. buka. Ya, Caca. Ada Caca. Erna juga cewek semua, Erna 3. Caca. Kun, foto Kun. Ya udah nih. Masih belum nampilin foto yang lainnya. Muka video. Difotoin. Nah. Tuh, berapa kan kalau mau difoto? Oyat. Eva. Kiki. Hai, Dita. Jadi nggak usah ikutan foto. Oh. Sip. Berarti lagi ngapain sih sama Imul? Mulnya lagi nggak ada malah. Imul main Oh, nggak sepeda ada. pasti. Oh, Ibnu lagi di pantai siap. tuh. Iya itu enak banget sih anginnya ya Allah. Oh, bisa pakai video gitu ya ternyata. Virtual Itu, Kun, background. itu. Apa? Udah ya, satu. Nih Acong dan lu nggak pakai foto. Ya nggak apa-apa lah Hamdan.